warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teknologi dan Komunikasi Keperawatan Sistem Informasi Elektronik Medical Record atau IMR dalam Pelayanan Kesehatan. Dengan anggota kami, Saya Rabiatullah Dewi Editing dengan NIM 132231202. saya Norohman Dwi Susanto dengan NIM 132231026. Saya Alfari Fiolita dengan NIM 132231037. Saya Lydia Dipuskita dengan NIM 132231096. Saya Nisa Elisa dengan NIM 132231179. Saya Ayu Bilkis Muminatus Solihah dengan NIM 132231029. Saya Distri Sriandra dengan NIM 132231187. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang dari materi makalah ini. Jadi ketidakakuratan dalam pencatatan data medis dan komunikasi antar tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas perawatan, tapi juga dapat meningkatkan risiko keselamatan pasien. Di Indonesia, situasi ini diperparah dengan masih banyaknya rumah sakit yang menggunakan sistem pencatatan yang kemudian meningkatkan risiko ketidakakuratan data pasien. Sejak pengenalan sistem IMR, banyak sebenarnya rumah sakit yang sudah mulai beralih dari pencatatan manual ke digital. IMR sendiri juga memiliki banyak keunggulan dan lebih terstruktur. Namun, adopsinya lambat. Banyak kendala yang dapat membuat masalah penuh dari IMR itu belum terlalu optimal. Banyak yang masih bergantung pada metode tradisional yang tidak efektif. Dengan adanya sistem IMR yang baik, informasi pasien dapat diakses secara real time, memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ada pula rumusan masalah dari makalah ini. Yang pertama, bagaimana penerapan IMR dalam komunikasi keperawatan. Yang kedua, apa tantangan dan kendala dalam penggunaan IMR di Indonesia, dan apa saja pengembangan IMR untuk masa depan. Tujuan makalah ini yang pertama mengetahui apa itu IMR dan apa korelasi dengan komunikasi keperawatan. Yang kedua, mengetahui peran dan manfaat dari IMR dalam komunikasi keperawatan. Dan yang terakhir, menganalisis kasus terkait penggunaan IMR dan sisi komunikasi keperawatan serta pengembangannya untuk masa depan. selanjutnya yaitu adalah pengertian dari komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang dilakukan perawat dengan menjaga kerjasama yang baik dengan klien dalam membantu memenuhi kebutuhan kesehatan klien maupun dengan tenaga kesehatan lain dengan rangka membantu mengatasi masalah klien. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan kepercayaan klien dengan perawat agar klien dapat sembuh. Menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008, rekam medis merupakan catatan yang berisi identitas, intervensi, pengobatan, dan layanan yang diberikan kepada pasien. Coba bayangkan, betapa banyak catatan yang perlu kita catat. Sudahkah kalian mendengar apa itu EMR? Electronic Medical Record atau EMR disebut-sebut sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dalam sistem layanan kesehatan. EMR bukan hanya bentuk digital dari rekam medis kertas, namun merupakan aplikasi interaktif yang membantu tenaga medis berkomunikasi dan mendukung intervensi klinis untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah penerapan IMR dalam komunikasi keperawatan. Yang pertama adalah hubungan antara IMR dan komunikasi keperawatan itu seperti apa ya? Jadi, yang pertama, dokumentasi keperawatan itu merupakan informasi tertulis maupun elektronik yang berisi tentang informasi pasien secara lengkap. Nah, IMR atau Electronic Medical Record ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi keperawatan yang berbasis elektronik. Nah, IMR ini dapat memberikan fasilitas untuk menjadi penghubung komunikasi intra maupun interpersonal antara para medis dan juga dengan pasien. Yang kedua adalah manfaat penggunaan IMR, yaitu ada administrasi, komunikasi, keselamatan pasien, dan perlindungan data. Untuk administrasi ini adalah mendukung administrasi agar lebih efisien dan juga cepat. Yang kedua yaitu komunikasi, meningkatkan hubungan intra dan interpersonal antara tenaga medis dan juga dengan pasien. Yang ketiga, keselamatan pasien, yaitu mencegah bahaya seperti insiden pasien jatuh, luka tekan, dan meningkatkan keamanan obat. Yang keempat adalah perlindungan data, yaitu menjamin privasi, kerahasiaan, dan keselamatan informasi pasien.
Yang ketiga ada tantangan penggunaan IMR, yaitu aspek legal, sumber daya manusia, SDM, dan teknologi. Yang pertama adalah aspek legal. Sosialisasi regulasi IMR belum optimal. Banyak fasilitas layanan kesehatan belum membuat standar operasional pelaksanaan IMR. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu keterbatasan tenaga IT dan kurangnya kompetensi dalam analisis data atau data science di Pasienkes. Dan yang terakhir adalah teknologi, yaitu sistem IMR yang belum stabil seperti masalah penghapusan, penyimpanan, dan ketidakakuratan data, serta berbagai masalah yang diangkat seperti salah resep obat dan juga banyaknya data-data pasien yang bocor. Ini adalah studi kasus. Pasien Nyonya A adalah seorang wanita berusia 55 tahun yang telah dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami kekurangan jantung. Nyonya A adalah pasien dengan riwayat medis yang kompleks, termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit ginjal. Dalam kasus ini, rumah sakit masih menggunakan sistem manual atau tulis tangan dalam mencatat data pasien. Nyonya A dengan dokumen medis yang sebelumnya telah diisi oleh pusat kesehatan primer, namun saat data diterima oleh rumah sakit, terdapat beberapa kekeliruan dan kesalahan tulis dalam mencatat catatan tersebut. Tim medis terpaksa harus melakukan cross-check ulang terhadap seluruh data yang ada untuk memastikan keakuratan informasi tentang kejiwaan alergi, riwayat medis, obat-obatan yang digunakan dan hasil tes terakhir Nyonya A. Mereka harus mengulang kembali proses wawancara dengan Nyonya A dan melakukan verifikasi data dari catatan medis sebelumnya yang diberikan oleh pusat kesehatan primer. Proses cross-check manual tersebut memakan waktu yang sangat lama dan meningkatkan risiko kesalahan dalam perawatan dan pengobatan. Akhirnya, perawat memutuskan untuk menggunakan sistem rekam medis elektronik yaitu EMR. Dengan EMR, tenaga kesehatan dapat mengakses catatan Nyonya A secara real time dan memfasilitasi diskusi perencanaan medis dan komunikasi dengan pasien. Pasien dapat dengan mudah mengetahui perkembangan kesehatan melalui penjelasan perawat. Meskipun EMR mengurangi resiko kesalahan dokumentasi, tantangan seperti kesalahan input data dan kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan tetap ada. Implementasi yang baik dan audit rutin diperlukan untuk meminimalkan kesalahan yang lebih lanjut. Berikutnya adalah analisis kasus. Electronic Medical Record telah mengubah cara praktik kesehatan dengan mengelola informasi pasien dan memberikan perawatan. Dengan kemampuan untuk merekam dan menyimpan catatan medis secara digital, EMR memberikan akses yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat ke informasi medis yang ada. EMR merupakan alat komunikasi yang penting dalam dunia medis, menawarkan berbagai keuntungan dalam pengelolaan informasi kesehatan. Meskipun terdapat tantangan potensi peningkatan kualitas perawatan dan efisiensi operasional. Sebagai inovasi yang tidak terelakkan dalam sistem kesehatan modern, Electronic Medical Record menjadi suatu investasi yang sangat berharga. Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa penggunaan sistem manual dalam pencatatan dan pengelolaan data di rumah sakit meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan data. EMR telah memberikan kemudahan komunikasi antara perawat dengan perawat, perawat dengan tenaga medis, perawat dengan tenaga kesehatan, serta perawat dengan pasien. Perawat bersama dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat memantau dan merencanakan perawatan terhadap Nyonya A. Sistem ini diaplikasikan agar rumah sakit mencapai beberapa manfaat, seperti keselamatan pasien, dokumentasi yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas perawatan. Pentingnya penggunaan EMR di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta meningkatkan baiknya komunikasi antar pasien. Sistem ini diaplikasikan agar rumah sakit mencapai beberapa manfaat seperti keselamatan pasien, dokumentasi yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas perawatan. Pentingnya menggunakan EMR di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta meningkatkan baiknya komunikasi antar pasien dan pelayanan keamanan data pasien, meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan, dan mempercepat proses diagnosa. Selanjutnya, pengembangan IMR. IMR bukan hanya sekedar bentuk baru dari representasi dokumentasi kertas, karena memiliki hal-hal yang lain yang tidak dimiliki dari dokumentasi kertas. Tahukah kamu bahwa penggunaan AI tidak luput dalam IMR? Sudah beberapa rumah sakit di dunia telah mencoba menerapkan IMR.
AI dalam IMR. Penerapan AI dalamnya, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keamanan pasien antara lain. 1. Mendeteksi ada atau tidaknya interaksi efekasi obat, efek samping, dan obat yang membahayakan pada organ tertentu, seperti ginjal dan hati. Pada pemberian obat-obatan kepada pasien yang melibatkan banyak spesialis, terutama pada pasien beresiko tinggi, misalnya bayi, hamil, dan usia lanjut. Yang kedua, percepatan pengambilan keputusan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan pengolahan data klinis, laboratorium, radiologi, dan penunjang lainnya yang telah diberikan oleh antar profesional pemberi asuhan atau PPA yang merawat pasien termasuk dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan staf klinis lainnya sehingga terapi yang diberikan lebih efisien, efektif, dan tepat waktu. Pemerintah harus menyediakan sumber daya yang cukup agar dapat diterapkan secara merata di semua lembaga kesehatan, terutama pada rumah sakit rujukan. Memberikan pelatihan pada tenaga kesehatan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan IMR maupun teknologi lainnya untuk menggunakan secara efektif dan aman pada fasilitas kesehatan. Diharapkan dapat membantu generasi sekarang agar dapat mengevaluasi IMR dan mengembangkannya menjadi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penerapan elektronik medical record atau EMR dalam komunikasi keperawatan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga kualitas layanan kesehatan. Meskipun ada tantangan seperti kesalahan input data dan juga kurangnya pelajaran. Manfaat EMR sendiri dalam memperbaiki komunikasi antar tenaga kesehatan dan pasien sangatlah signifikan. Dengan dukungan teknologi, EMR dapat meningkatkan keselamatan pasien dan memudahkan pengelolaan informasi kesehatan. Untuk sarannya, disarankan agar fasilitas kesehatan meningkatkan pelatihan bagi tenaga kesehatan terkait penggunaan EMR dan memperkuat infrastruktur teknologi. Pemerintah juga perlu memperluas sosialisasi regulasi EMR untuk memastikan penerapan dan efektif dan aman di seluruh tenaga sistem kesehatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.